Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran IPA pagi hari ini. Di video kali ini kita masuk pada materi bab 2 tentang kerja, usaha, dan pesawat sederhana. Sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bab 2 kali ini. Pada kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Pada kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menelaah konsep kerja atau usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu menelaah mekanisme kerja pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga menelaah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, dan yang keempat membuat karya tentang penggunaan pesawat sederhana. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang usaha. Jadi usaha itu merupakan besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Seseorang dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan membuat benda yang dikenai gaya mengalami perpindahan. Rumus dari usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Di sini sudah ada keterangannya bahwa W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya M. Berikut contoh soal yang pertama. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu gaya sebesar 100 Newton, berarti F sama dengan 100 Newton. Lalu S-nya, mobil tersebut berpindah sejauh 2 meter, berarti S sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan adalah W, besar usaha yang dilakukan Bobby. Kita tulis rumusnya, W sama dengan F dikali S. W sama dengan F-nya kita tulis 100 dikalikan S, S-nya kita tulis 2, sehingga W sama dengan 100 dikali 2 yaitu 200 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan Bobby yaitu sebesar 200 Joule. Contoh soal yang kedua yaitu, jika F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 15 Newton, maka usaha yang dilakukan oleh resultan ketiga gaya sehingga benda bergeser sejauh 5 meter adalah 125 Joule. Besar gaya F3 adalah, jadi dari kalimat tersebut bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada sebuah balok yang diberi 3 gaya. F1 ke arah kanan sebesar 20 Newton, F2 ke arah kanan sebesar 15 Newton, dan F3-nya ke arah kiri. Yang dicari adalah F3-nya. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu di sini yang diketahui yang pertama F1-nya sama dengan 20 Newton dan F2-nya 15 Newton. S-nya yaitu 5 meter. W atau usahanya yaitu 125 Joule. Yang ditanyakan adalah F3. Kita tulis rumusnya, W sama dengan sigma F dikalikan S. Di sini kita menggunakan sigma F karena gaya yang diberikan lebih dari 1. Jadi W-nya kita tulis 125. Sigma F-nya kita lihat di sini gaya yang searah, berarti kita jumlahkan F1 sama F2 dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan F3 karena F3 berlawanan arah. Lalu dikalikan S, S-nya kita tulis 5. 125 sama dengan F1-nya kita tulis 20, F2-nya 15, F3-nya karena F3 yang dicari berarti tetap kita tulis F3 dikalikan 5. 125 sama dengan yang ada di dalam kurung, kita hitung terlebih dahulu, 20 ditambah 15 35 dikurangi F3 dikalikan 5. 5 yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas sebelah kiri. Karena di kanan dia berupa perkalian, kita pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian. Jadi 125 dibagi 5 sama dengan 35 dikurangi F3. 125 dibagi 5 yaitu 25 sama dengan 35 dikurangi F3. 125 dibagi 5 hasilnya 25 sama dengan 35 dikurangi F3 karena F3
F3-nya bersifat negatif, maka kita pindah ke ruas sebelah kiri agar menjadi positif. Jadi F3 sama dengan 35 dikurangi 25-nya di sebelah kiri ini bernilai positif. Kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi 35 dikurangi 25. F3-nya sama dengan 10 Newton. Contoh soal yang ketiga, Pak Rio dan Pak Ari mendorong mobil mogok menuju bengkel. Gaya dorong Pak Rio sebesar 180 Newton dan gaya dorong Pak Ari sebesar 80 Newton. Setelah beberapa saat, mereka mengalami kesulitan. Ada 4 orang warga ingin membantu mendorong mobil dengan gaya dorong seperti pada tabel berikut. Jadi orang yang pertama memiliki gaya dorong 95 Newton, orang yang kedua 100 Newton, orang yang ketiga 105 Newton, dan orang yang keempat 125 Newton. Jarak bengkel adalah 15 meter ke utara, lalu 8 meter ke barat. Jika usaha yang diperlukan untuk sampai ke bengkel 7.820 Joule, orang yang tepat untuk membantu mendorong mobil adalah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini yang sudah diketahui yaitu W atau usahanya yaitu sebesar 7.820 Joule. Jadi itu usaha total. Selanjutnya adalah S1. Jarak yang pertama yaitu 15 meter ke utara. Dan S2 atau jarak yang kedua yaitu 8 meter ke barat. Yang ditanyakan adalah F gayanya. Jadi, yang pertama kita cari terlebih dahulu resultan perpindahan. Dengan rumus S sama dengan akar kuadrat dari S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. S sama dengan akar kuadrat dari S1-nya sudah diketahui 15 meter sehingga 15 meter kuadrat ditambah S2-nya sudah diketahui 8 meter sehingga 8 meter dikuadratkan. S sama dengan akar kuadrat dari 15M dikuadratkan menjadi 225 M kuadrat ditambah 8 meter dikuadratkan berarti 64 meter kuadrat. S sama dengan akar dari 225 ditambah 64 yaitu 289 meter kuadrat. S sama dengan akar dari 289 M kuadrat yaitu 17 meter. Selanjutnya kita cari gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil tersebut sebesar, kita tulis rumusnya W sama dengan F dikalikan S. W-nya sudah diketahui 7.820 sama dengan F-nya yang dicari dikali 17 meter. Kemudian kita tulis 7.820 dibagi 17. Karena 17 di sebelah kanan ini berupa perkalian, kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Kemudian sama dengan F. 7.820 dibagi 17 yaitu 460 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil hingga sampai tujuan sebesar 460 Newton. Jika Pak Rio dan Pak Ari memiliki gaya dorong sejumlah 260 Newton, jadi 260 Newton ini didapat dari gaya dorong Pak Rio 180 Newton ditambahkan dengan gaya dorong Pak Ari 80 Newton, sehingga menghasilkan 260 Newton. Sedangkan gaya total yang diperlukan itu adalah 460 Newton. Maka dibutuhkan 200 Newton lagi untuk dihasilkan gaya sebesar 460 Newton. Orang yang paling tepat untuk membantu Pak Rio dan Pak Ari adalah, jadi kita lihat dari tabel ini, yang gayanya sebesar 200 Newton adalah orang yang pertama dan orang yang ketiga. Jadi orang yang pertama ini sebesar 95 Newton dan orang yang ketiga 105 Newton. 105 ditambahkan 95 yaitu 200 Newton. Sehingga 200 Newton tadi jika ditambahkan dengan 260 Newton jumlahnya adalah 460 Newton. Seperti itu. Selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini semisal kita memindahkan suatu barang. Jadi yang arah gayanya itu vertikal.
ketika kita memindahkan suatu barang ke atas, tentunya akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, rumusnya adalah W sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Dengan keterangan, W adalah usaha gaya berat, satuannya Joule, M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Contoh soal berikut yaitu sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah besar usahanya? Di sini kita tulis yang diketahui yaitu yang pertama M sama dengan 2 kg. H atau ketinggiannya yaitu 3 meter. Dan G atau percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah W, besar usahanya. Kita tulis rumusnya W sama dengan M dikalikan G dikalikan H. W sama dengan M-nya kita tulis 2 dikalikan G-nya sudah diketahui 10 dan kemudian dikalikan H. Di sini sudah diketahui H-nya yaitu 3. Sehingga W sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan 3 yaitu 60 Joule. Jadi besar usahanya yaitu 60 Joule. Jenis-jenis usaha. Jadi yang pertama yaitu usaha bernilai positif, yaitu usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya, Randy menarik mainan sejauh 3 meter. Selanjutnya, usaha yang bernilai 0. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan dan gaya yang tidak menyebabkan benda berpindah. Contohnya mendorong tembok. Karena ketika kita mendorong tembok, tembok tersebut tidak akan melakukan perpindahan. Jadi usahanya bernilai 0. Selanjutnya, usaha yang bernilai negatif, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya, usaha yang dilakukan oleh rem mobil. Selanjutnya, kita membahas tentang daya. Daya merupakan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Simbol dari daya yaitu P, rumusnya P sama dengan W per T. Di sini sudah ada keterangannya bahwa P adalah daya, satuannya watt, dan W adalah usaha, satuannya joule, T adalah waktu, satuannya second.